memang berjuang itu susah. Tapi bisa dibilang kalau bagi siswa-siswa zaman sekarang, katanya pendidikan itu kayak neraka. Wah, saya sampai merinding loh mendengar apa yang disampaikan Adik Fathia ini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para Sivitas Akademika Universitas Bangka Belitung dan para pemirsa podcast UBB. Nah, UBB berkisah kali ini bertajuk tentang UBB bersama sekolah. UBB berkisah bersama sekolah. Nah, saat ini posisi kami udah di Belitung Timur. Nah, mungkin podcast kali ini agak berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Memang yang sebelumnya di studio khusus UBB Podcast. Nah, saat ini kami melakukan podcast di Sekolah SMA Negeri 1 Gantung, Kabupaten Belitung Timur. Nah, narasumber kali ini ada Pak Budi Wirawan. Pak Budi Wirawan SPD, merupakan guru BK ya, SMA Negeri 1 Gantung. Dan ini siswa SMA Negeri 1 Gantung, Fathia Adela. Oke, nanti kita berkisah atau Pak bercerita, ngobrol-ngobrol berkaitan dengan tentang tema kita hari ini, yaitu menembus PTN meraih mimpi. Jadi harapannya bagaimana supaya nanti siswa-siswa khusus yang kelas 12 dari SMA Negeri 1 Gantung ini bisa masuk perguruan tinggi negeri yang diimpikan. Nah, oke. Nah, yang pertama nanti mungkin saya akan tanya pertama ke Adik Fathia dulu ya. Adik Fathia. Nah, bagaimana pandangan Adik Fathia ya? Pandangan Adik Fathia saat ini paradigma orang mikir, mungkin masyarakat mikir bahwa masuk perguruan tinggi itu tidak terlalu penting. Kenapa tidak terlalu penting? Karena ada beberapa, untuk menuju sukses itu kuliah itu bukan merupakan satu jalur, karena ada jalur lain, kan? Misalkan berusaha dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga orang beranggapan memandang bahwa masuk perguruan tinggi negeri, masuk perguruan tinggi itu adalah penting atau kuliah itu penting. Kenapa penting? Karena ketika masuk kuliah itu, nah nanti sudah lulus kuliah, bekerja dengan posisi yang diidamkan. Nah, jadi bagaimana lah pandangan Adik Fathia ini selaku siswa yang sudah kelas 12, yang bentar lagi untuk menentukan masa depannya, apakah mau kuliah, apakah mau kerja dan sebagainya. Mungkin bagaimana pandangan Adik Fathia ini ya? Silakan Adik Fathia. Terima kasih Pak Okto. Jadi sebelumnya seperti yang disebutkan, saya itu Fathia Adela dari kelas 12 IPA. Jadi pertama-tama kalau ditanya kenapa sih harus kuliah, yang terlintas pertama itu pasti tujuan dari kuliah sebelumnya adalah kalau orang-orang itu pasti berpikir untuk meningkatkan keterampilan dan ilmu pengetahuan. Tapi tak bisa dipungkiri bahwa banyak tujuan dari mereka kuliah itu ingin bekerja. Lalu banyak nih orang-orang yang berpikir bahwa kuliah itu bukan satu-satunya jalan menuju kesuksesan. Tapi bagi saya, saat kita kuliah, saat kita lulus dan mendapat gelar sarjana itu memperbesar peluang kita untuk mendapatkan pekerjaan nantinya. Bisa dibayangkan saat kita melamar pekerjaan, yang ditanya itu biasanya pertama-tama paling basic itu adalah kamu sarjana, kamu pendidikan terakhirnya itu apa? Itu udah bisa masuk ke logika kita bahwa orang yang tidak kuliah dengan orang yang kuliah itu pasti lebih besar peluang masuknya itu di orang yang punya gelar, orang yang punya sarjana. Jadi menurut saya, menurut pandangan ini, saya berpikir bahwa kuliah memang bukan satu-satunya jalan untuk menuju kesuksesan. Tapi kuliah bisa memperbesar peluang kita untuk mencapai kesuksesan nantinya. Benar, semua orang bisa sukses dengan jalannya masing-masing. Tapi saya percaya bahwa kuliah ini jalan yang cukup worth it untuk ditempuh, untuk kita berjuang di bidang ini untuk bisa sukses nantinya. Oke, berarti kalau saya apa yang disampaikan oleh Adik Fathia ini kayaknya termotivasi ya, termotivasi untuk mau kuliah. Jadi kedepannya kalau untuk Adik Fathia ini kira-kira mau kuliah atau enggak ya, Adik kuliah? Mau kuliah ya. Oke, selanjutnya. Nah, karena mau kuliah, otomatis Adik Fathia ini kalau mau kuliah itu saya kira tuh pasti udah ada tujuan lah perguruan tingginya mana.
kan pasti ada khususnya perguruan tinggi biasanya negeri ya, mau negeri ya. Nah, perguruan tinggi negeri kan namanya juga butuh seleksi. Banyak yang orang mau masuk ke perguruan tinggi negeri. Ada perguruan tinggi negeri yang diimpikan. Nah, saat ini yang Adik Fathia kan udah kelas 12, kemudian udah mulai persiapan. Apakah udah disiapkan untuk persiapan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri? Gimana? Oke, jadi salah satu jalur masuk perguruan tinggi negeri ini kan melewati SNMPTN ya, Sekolah Nasional yang sedang kami hadapi sekarang. Dan kebetulan saya masuk sebagai ranking eligible. Alhamdulillahnya 5 semester itu saya paralel 1 sebagai di IPA. Luar biasa ya. Maka dari itu saya memiliki beberapa kampus yang besar harapan saya bisa jadi membantu saya untuk mencapai impian saya selanjutnya nanti. Nah, salah satu kampusnya itu di provinsi saya sendiri, itu Universitas Bangka Belitung, sebagai PTN satu-satunya ya di Bangka Belitung. Wah, luar biasa ini. Berarti Universitas Bangka Belitung itu termasuk salah satu kategori yang memang mau dipilih oleh Adik Fathia ini. Ya, semoga harapan nanti bisa lulus ya Universitas Bangka Belitung. Kita tunggu nanti ya di Universitas Bangka Belitung ya. Oke, kira-kira kalau di Universitas Bangka Belitung kan udah banyak program studi ya Adik Fathia. Apakah udah lihat program-program studi yang ada di Universitas Bangka Belitung itu? Udah lihat. Waduh, kan informasinya update sekali ya untuk Adik Fathia ini. Nah, kira-kira program studi mana ya yang Adik Fathia itu tertarik untuk masuk ke yang ingin dituju di Universitas Bangka Belitung ini? Kebetulan karena saya tertarik di bidang eksak, jadi saya mempertimbangkan jurusan teknik elektro di Bangka Belitung. Oke, teknik elektro ya. Oke, Adik Fathia, mungkin selanjutnya kepada ini ya, Bapak Budi ya. Kepada Pak Budi, nah berkaitan tadi yang kita melanjut pertanyaan sebelumnya bahwa ada yang orang paradigma itu ada yang tertarik ke kuliah, ada yang tidak tertarik untuk kuliah. Nah, bagaimana mungkin pandangan Pak Budi mungkin sebagai guru BK ya, bagaimana bagi siswa itu yang tidak tertarik untuk kuliahnya? Nah. Oke, terima kasih. Perkenalkan, saya Budi Wirawan. Saya guru bimbingan konseling di SMA Negeri 1 Gantung. Alhamdulillah sejak tahun 2014 sampai saat ini ya. Sekitar 342 calon mahasiswa kami sudah berkuliah di perguruan tinggi di seluruh Indonesia melalui jalur SNMPTN. Luar biasa, Pak. Ini merupakan prestasi yang membanggakan bagi sekolah. Ya, oke. Ya, mengenai pertanyaan yang diajukan Bapak, saya selaku guru BK memiliki pandangan tersendiri terhadap siswa yang mungkin tidak bergairah melanjutkan pendidikan tinggi ya Pak ya. Pada dasarnya kan kita di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Timah ini mungkin memegang peranan penting bagi aktivitas perekonomian masyarakat. Ya, kalau seandainya siswa-siswi kita tidak terlalu diberikan gairah atau passion yang kuat mengenai pendidikan, pendidikan, otomatis mereka tidak mau kuliah. Berarti intinya dari guru BK ini mengasih motivasi ya, mengasih motivasi supaya anak-anak itu tertarik untuk melakukan untuk kuliah. Iya. Karena motivasi itu penting. Kita sudah menjaga ini dari semenjak mereka kelas 10. Kita berikan motivasi yang kuat. Karena apalagi sosok siswa SMA seharusnya bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Karena untuk pendidikan vokasi mereka memang belum punya gitu. Oke, sip. Nah, gini Pak. Jadi berarti udah ada upaya ya dari guru ya untuk berkaitan bagaimana supaya siswa itu ada minat ataupun menambah dengan cara memotivasi siswa itu untuk melanjutkan ke perguruan tinggi ya. Nah, pertanyaan saya Pak, intinya kan kalau perguruan tinggi itu umumnya siswa itu kan memilih perguruan tinggi negeri ya. Mungkin udah apa yang dilakukan oleh dari pihak guru ya, pihak guru untuk supaya siswa-siswa terutama SMA Negeri Gantung ini bisa lolos ke perguruan tinggi negeri yang diimpikan itu. Oke, terima kasih. Jadi pada bulan November hampir setiap tahun di semester ganjil, setiap siswa kelas 12 memang sudah kita lakukan pendekatan melalui seminar ataupun sosialisasi
ataupun mungkin dengan cara mengundang narasumber atau pemateri yang merupakan alumni dari SMA 1 Gantung yang sedang berkuliah di perguruan tinggi negeri. Kita berikan arahan yang tepat, kita sosialisasikan manfaatnya berkuliah di perguruan tinggi negeri khususnya, dan kemudahan-kemudahan yang didapatkan, sehingga itu lambat laun akan meningkatkan motivasi mereka untuk dapat mengikuti tahapan seleksi perguruan tinggi negeri. Sip, berarti udah ada ya, upaya dari pihak sekolah ya, bagaimana supaya siswa-siswa itu bisa masuk ke perguruan tinggi negeri ya. Nah kemudian, ini ya, mungkin ke adik Fathia lagi. Nah, mungkin apa pesan kepada rekan-rekannya, kepada kawan-kawannya yang saat ini saya rasa tuh berjuang bagaimana untuk menembus perguruan tinggi negeri yang diimpikan. Mungkin apa kesan-kesan kepada teman-teman? Menurut saya, memang berjuang itu susah, tapi bisa dibilang kalau bagi siswa-siswa zaman sekarang, katanya pendidikan itu kayak neraka. Jadi bagi saya, kalau pendidikan kayak neraka, kenapa kamu harus berhenti di neraka? Wah, digarisbawahi. Pendidikan seperti neraka itu. Berarti kalau neraka itu tersiksa. Jadi kenapa kamu harus berhenti di neraka? Kenapa nggak kamu selesaikan sehingga kamu nggak merasa seperti di neraka lagi? Wah, saya sampai merinding loh mendengar apa yang disampaikan adik Fathia ini kan. Semoga termotivasi ke teman-teman yang lainnya bisa masuk ke PTN, terutama PTN yang diimpikannya itu ya. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir ya kepada Pak Budi ya. Nah, berkaitan kan ada perguruan tinggi negeri ya, perguruan tinggi salah satu di Universitas Bangka Belitung yang ada itu satu-satunya universitas itu ada Universitas Bangka Belitung. Yang udah tahu Universitas Bangka Belitung ya. Nah, mungkin apa sih pandangan dari Pak Budi ini yang berkaitan dengan Universitas Bangka Belitung ya? Mungkin bisa menjadi pesan ya. Oke, silakan Pak Budi. Terima kasih. Sebelumnya saya berikan informasi ya kepada Bapak. Jadi dari 300 lebih siswa kami yang lulus SNMPTN dari tahun 2014 sampai sekarang, lebih dari setengahnya adalah lulusan mereka yang kuliah di Universitas Bangka Belitung. Wah, luar biasa. Tepuk tangan untuk UBB dulu ya, untuk SMA Negeri 1 Gantung ya. Karena selain merupakan satu-satunya universitas negeri yang ada di Kepulauan Bangka Belitung, UBB juga memegang peran penting dalam pendidikan, khususnya untuk calon mahasiswa. Sudah banyak fakultas dan program studi yang ada di UBB, apalagi putra daerah ya. Seperti kita sudah ini impian kita bersama. UBB ini sangat bagus, banyak bonusnya nanti, apalagi yang dari putra daerah mungkin beasiswa. Itu salah satu ya beasiswa ya. Cuman untuk kedepannya perlu adanya penambahan fakultas lagi, Pak. Penambahan fakultas mungkin calon-calon mahasiswa membutuhkan seperti fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, ya. Kedokteran, semoga nanti tersampaikan kepada pimpinan Universitas Bangka Belitung. Harapan dari masyarakat Belitung Timur ini, khususnya SMA Negeri Gantung ini, bahwa perlunya dibuka fakultas keguruan. Nah, itu supaya nanti bisa jadi pendidik, Pak ya, bisa mencerdaskan anak bangsa di daerah sendiri. Oke, itu harapannya baiknya itu. Ya banyak itu ya, di Universitas Bangka Belitung ya udah banyak berarti siswa-siswa SMA Negeri 1 Gantung ini kuliah di Universitas Bangka Belitung ya, itu sangat-sangat baik ya Pak ya. Baik, untuk Fathia udah tahu tadi kan, saya rasa udah memilih kan, mungkin udah tetap memilih Universitas Bangka Belitung salah satu PTN di impiannya. Nah kan, bagaimana sih pandangan dari Fathia ini berkaitan dengan Universitas Bangka Belitung? Ya mungkin silakan Fathia. Seperti yang dikatakan tadi bahwa Universitas Bangka Belitung merupakan salah satu satu-satunya ya. Satu-satu PTN ya. PTN-nya ada banyak, tapi universitas satu-satu ya. Terus saya pernah research bahwa Universitas Bangka Belitung ini bersaing di peringkat 100 dari 4.000 universitas di dunia ya. Itu saya jadi makin kuat nih gitu tekad saya, wah ini memang bukan universitas yang main-main, karena boleh dikatakan
karena saya tinggal di Belitung Timur, ada peribahasa bahwa rumput tetangga itu lebih indah. Jadi karena kita tinggal di Bangka Belitung, banyaknya mikir, kenapa sih kuliah di sini lagi gitu. Padahal yang kita lihat itu kan bukan jauh-jauhan merantaunya, tapi tujuan kuliah kita pertama tuh buat apa sih? Kan tentunya buat mengenyam pendidikan kan. Jadi menurut saya Universitas Bangka Belitung ini sangat cukup bagus untuk membimbing kita untuk diasah jadi orang-orang yang sukses nanti. Oke. Oke, apa yang disampaikan oleh Fathia dan Pak Budi. Nah, semoga teman-teman yang lainnya mungkin bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh siswa SMA Negeri 1 Gantung dan Pak Budi Seguru BK ini. Harapannya nanti supaya siswa-siswa ini tambah lebih banyak, Pak. Lebih banyak masuk ke Universitas Bangka Belitung. Lebih bergairah, termotivasi, kan? Untuk untuk kuliah, kemudian masuk kuliah perguruan tinggi, khususnya di Universitas Bangka Belitung. Baiklah, demikian obrolan-obrolan kita, berkisah kita dengan Pak Budi dan Fathia yang berkaitan yang bertema tentang UBB berkisah bersama sekolah. Sampai jumpa di UBB berkisah tahap berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.